di La Roma, Lalang Rondor Malesung, yang merupakan organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ada ajaran-ajaran leluhur atau ajaran-ajaran yang merupakan kearifan lokal Minahasa yang secara turun-temurun diwariskan kepada generasi, dari satu generasi ke generasi kemudian. Dan banyak sekali sebetulnya ajaran-ajaran yang leluhur sudah sampaikan kepada komunitas kami, yang kemudian kami rumuskan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Dan ajaran para leluhur itu kami sebut sususuyan. Dan sususuyan ini dibagi menjadi dua, yaitu Sio Sisinau atau 9 nasihat, dan Sio Poso atau 9 larangan. Ciri Wangko Tabea, salam rahayu. Ketemu lagi dengan saya di podcast, di video tentang sususuyan atau ajaran yang ada di organisasi Lalang Rondor Malesung atau biasa disingkat dengan La Roma. Sususuyan di Lalang Rondor Malesung terdiri dari Sio Sisinau atau 9 nasihat, dan Sio Poso atau 9 larangan. Pada pertemuan ini saya akan membahas atau menguraikan terkait mak leseleseng dan mak kokokokos. Mak leseleseng wo mak kokokokos. Mak leseleseng ini berarti bersabar-sabar. Ada pengulangan di situ. Kata leseng berarti sabar atau taba. Mak leseleseng artinya banyak bersabar atau selalu bersabar. Kemudian yang kedua adalah mak kokokokos atau merendahkan diri. Merendahkan diri maksudnya tidak menyombongkan diri atau tidak meninggikan diri. Nah, dalam pesan para leluhur, dua hal ini selalu disampaikan oleh orang-orang tua kepada anak cucu keturunan mereka. Kita mungkin pernah mendengarkan kisah yang cukup terkenal ya, yang berjudul Kekek Pandagian. Nah, dalam kisah ini sebetulnya bicara tentang seorang anak gadis yang sangat suka atau cinta akan tradisi Mawinson atau tradisi menyanyi memuja Yang Maha Kuasa, bukan hanya dengan menyanyi tapi juga dengan gerak-gerak tarian. Dan memang pada ketika itu tradisi ini dilakukan sampai jauh malam, sehingga ini menyebabkan ketidaksenangan dari orang tua. Jadi orang tua dari Kekek Pandagian ini tidak senang dengan kebiasaan dari Kekek Pandagian menghadiri acara itu, acara Mawinson atau Mabinsong. Kemudian pada saat dia pulang rumah, ternyata tangga di rumah itu telah diangkat ke atas, sehingga tidak bisa bagi Kekek Pandagian untuk naik ke rumah. Jadi dalam tradisi Minahasa dulu, rumah-rumah itu tangganya itu dibuat sedemikian rupa sehingga boleh diangkat pada malam hari. Ini sebenarnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ini untuk keamanan sebetulnya. Sehingga pada saat tangga itu sudah diangkat ke atas, Kekek Pandagian tidak bisa lagi naik ke rumah, sehingga dia memanggil orang tuanya supaya diturunkan tangga
supaya dia bisa naik ke atas dan boleh beristirahat. Tetapi jawaban dari orang tuanya sangat tidak mengenakkan, karena dia ditolak untuk naik dan disuruh pergi ke rumah yang lain, ke rumah kakek dan neneknya. Setelah di rumah kakek dan nenek, dia juga sama. Jadi dia meminta supaya diturunkan tangga sehingga dia boleh naik ke rumah dan boleh beristirahat. Tapi jawaban yang diberikan juga kurang lebih sama, karena dia disuruh tidur dengan hewan ternak, tidak boleh lagi naik ke rumah. Jadi kalau dalam tradisi orang Minahasa, rumah itu tinggi, ada pada tiang-tiang yang tinggi. Jadi bagian yang paling bawah itu untuk binatang peliharaan, yang bagian tengah itu untuk manusia, dan yang bagian atas adalah bagian tempat menyimpan benda-benda sakral dan juga sebagai simbol tempat leluhur. Dan bagian atapnya merupakan simbol dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi dalam cerita ini atau kisah ini, dalam adegan ini, Kekek Pandegian disuruh tidur atau beristirahat di tempat yang tidak layak, karena di tempat para binatang ya, bukan tempatnya manusia. Sehingga karena dia tidak bisa, karena dia tahu ketika dia tidur di situ dia akan tidak nyaman dan itu membuat dia bisa menderita, dia coba untuk pergi ke rumah paman dan bibinya, ke rumah Ito dan Raanya. Tapi jawaban yang diberikan juga sama. Jadi dia memohon, dia meminta, tetapi jawaban yang diberikan adalah tidak. Dan akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke tempat semula di mana dia melakukan kegiatan pemujaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam hal ini Empung Wailan Wangko, dan dia meneruskan kegiatan Mak Binsonnya. Jadi kegiatan memuja Tuhan, melakukan kalimat-kalimat yang berisi pemujaan terhadap Yang Kuasa. Dan karena kesungguhan hatinya, akhirnya doanya dikabulkan oleh Tuhan, dan Tuhan melihat penderitaan yang dialami oleh Kekek Pandagian, dan dia diberikan tangga dari langit sehingga dia kemudian naik ke langit. Dan di akhir cerita, Kekek Pandagian kemudian menjadi bintang dan bulan dan matahari. Nah, ini sebetulnya kisah yang memiliki makna-makna simbolis ya. Tapi yang menarik dari cerita ini, nilai yang juga kita bisa ambil dari cerita ini adalah unsur mak lese-leseng itu. Jadi unsur ketabahan, kesabaran. Jadi dia berusaha tabah dan sabar dengan apa yang dialaminya, yang sebetulnya justru dilakukan oleh keluarga terdekatnya. Yang pertama dilakukan oleh ayah dan ibunya, yang kedua dilakukan oleh kakek dan neneknya, dan yang berikut dilakukan oleh paman dan bibinya. Ini sebetulnya simbol dari penolakan keluarga terdekat terhadap Pamagian. Mereka tidak senang dia itu sebetulnya dekat dengan Yang Maha Kuasa. Mereka tidak senang dengan kebiasaannya melakukan kegiatan Mak Binson. Nah, mereka rupanya tidak suka dengan yang seperti itu. Sehingga ketabahannya, kesabarannya, kalau kita di zaman sekarang bisa saja kita balas memaki ya. Kita balas memaki orang yang memperlakukan kita secara buruk. Kita bisa saja memberikan respons atau tanggapan-tanggapan yang negatif terhadap orang-orang yang menjahati kita. Tetapi dalam kisah ini, Kekek Pandagian itu tabah, sabar mendapatkan perlakuan yang sangat tidak baik. Malahan dia kemudian menyerahkan pergumulan atau persoalan hidup itu kepada Yang Kuasa. Dia melanjutkan
apa yang sebelumnya dia lakukan, yaitu berusaha untuk menyatukan dirinya dengan yang kuasa dalam aktivitas Mak Binson. Hal yang kedua yang akan saya uraikan adalah terkait Makoko Kokos. Nah, sebetulnya erat kaitannya juga dengan cerita kekek pendagian tadi. Makoko Kokos artinya merendahkan diri, tidak sombong, tidak merasa diri besar, merasa diri tinggi, merasa punya segalanya. Jadi Makoko Kokos ini orang yang tidak meninggikan diri, orang tidak sombong. Leluhur memberikan istilah kepada orang yang sombong, memberikan istilah seperti pelak, atau memberikan istilah seperti layuk, atau istilah lain yang kurang lebih sama, yaitu mapaturu. Artinya orang yang suka menunjukkan kelebihannya, pangkatnya, hartanya, dan lain sebagainya. Nah, pesan leluhur kita itu harus makoko kokos, harus merendahkan diri, harus menempatkan diri tidak lebih dari yang lain. Apalagi kita sebagai anak muda, jangan merasa lebih tinggi dari yang orang tua. Apa kita dari kalangan terpelajar harusnya memberikan contoh bahwa kita tidak suka menjadi seperti kentur atau orang-orang yang tinggi. Seharusnya kita menjadi orang yang makoko kokos, orang yang memiliki kerendahan hati ya. Karena yang di dunia ini tidak ada yang perlu disombongkan, tidak ada yang perlu dibesar-besarkan sebagai suatu prestasi kah, sebagai pencapaian, atau sebagai sesuatu yang kita anggap bisa menjadi gengsi dan memberikan nilai sehingga kita berbeda jauh dengan orang yang lain. Leluhur selalu bilang kepada keturunannya bahwa kita ini sebetulnya tidak lebih dari daun. Daun itu kita tahu bersama dia hari ini hijau warnanya ketika dia masih menempel di pohon, tetapi kemudian dia akan menjadi coklat, bahkan menjadi hitam, kemudian busuk ketika dia jatuh ke tanah. Artinya kehidupan manusia itu kan tidak selamanya seperti hari ini. Hari ini kita muda, besok kita tua. Hari ini kita hebat, besok kita tidak hebat lagi. Hari ini kita kuat, besok kita lemah. Leluhur bilang, cita into keleke lalaina incayu. Intarepe andangka pe woondo antanaam. Cita into keleke lalaina incayu. Intarepe andangka pe woondo antanaam. Artinya kita hanya seperti daun pada kayu. Hari ini masih di atas, besok bisa saja kita sudah di tanah atau sudah di bawah. Jadi tidak ada yang perlu kita besar-besarkan ya. Tidak ada yang perlu kita sombong-sombongkan di dunia ini. Karena kalau kita memikirkan perumpamaan bahwa kita ini seperti daun, hari ini hijau, besok sudah menjadi hitam, sudah busuk. Jadi kita tidak perlu membesar-besarkan diri atau menyombongkan diri. Ada hal yang lain yang selalu menjadi ajaran para leluhur. Misalnya, leluhur itu memberikan gelar yang luar biasa pada perempuan. Perempuan itu biasa disebut dengan wewene. Wewene ini sebetulnya artinya orang yang dipercayakan untuk urusan-urusan yang ada hubungan dengan padi, nasi, dan makanan. Nah, perempuan diberikan hal
diberikan sebutan seperti itu bukan hanya karena tugas dari perempuan adalah mengurus rumah tangga atau mengurus urusan-urusan di dapur, tapi sebetulnya nilai yang melekat pada perempuan itu adalah cita andarem taang andangka. Cita andarem taang andangka. Jadi kita itu seolah-olah di bawah, tapi sebetulnya kita di atas. Seperti misalnya kita melihat padi ya. Padi itu kalau dia sudah berisi, semakin berat dia akan semakin ke bawah, semakin menunduk. Tapi kalau dia kosong, dia akan tegak berdiri. Jadi kalau dia isinya padat, dia akan berat dan dia akan menunduk. Itu sebetulnya pelajaran yang juga bisa kita dapat. Kita bisa banyak belajar dari ibu kita. Kita bisa banyak belajar dari para perempuan Minahasa yang mereka sangat banyak berjasa dalam kehidupan rumah tangga, karena mereka bangun pagi, mereka yang pertama bangun, tapi mereka yang terakhir tidur, karena urusan mereka dalam rumah tangga terlalu banyak. Tapi seolah-olah mereka itu dalam pandangan kita, mereka itu tidak terlalu menonjol dalam keluarga. Karena kebanyakan yang kita kenal bahwa yang disebut sebagai tonaas adalah para laki-laki. Padahal sebetulnya para perempuan itu fungsinya itu banyak. Dia itu termasuk manusia yang multitasking. Jadi manusia yang multitasking artinya manusia yang banyak tugasnya, banyak tanggung jawabnya dalam keluarga. Tetapi posisinya tidak ditonjol-tonjolkan. Ya, dia sangat dekat sebetulnya dengan ketika kita melihat padi. Maka tidak salahlah ketika perempuan itu juga disebut wewene atau orang yang kehidupannya dipenuhi dengan urusan-urusan padi, beras, dan makanan. Dia yang bertanggung jawab dalam soal itu sebetulnya. Wewene artinya orang yang dilimpahi dengan banyak padi, banyak beras, dan banyak makanan. Dalam kesimpulan di podcast ini atau di video ini, saya ingin menguraikan secara singkat bahwa ajaran leluhur terkait mak leseng dan mak kokos adalah sebetulnya mau mengajak kita untuk dalam menghadapi persoalan-persoalan di hidup itu kita tetap teguh, tetap kuat. Seperti kata leluhur juga kan dalam Nuwu Intua atau dalam pesan-pesan waktu di Pinabetengan, leluhur bilang ambawaya-waya sapa keempetale sarunsia. Jadi dalam perjalanan itu apapun yang kita temui kita harus hadapi. Karengan enatemnu puteong kakete iwatuanyo. Jadi haruslah hati kita itu sama besar dan sama kerasnya seperti batu ini. Batu ini maksudnya batu yang ada di Pinabetengan. Jadi leluhur juga berpesan bahwa ketika kita mengarungi kehidupan ini, ketika kita menjalani kehidupan ini, apa yang kita hadapi itu, apa yang kita temui itu kita harus hadapi. Persoalan yang kita dapatkan itu harus kita selesaikan. Dan kita harus berbesar hati, dan kita harus punya keteguhan dalam prinsip dan punya ketabahan dalam menghadapi segala persoalan hidup. Tetapi ingat bahwa meskipun kita kuat, meskipun kita besar, kita itu harus kokos, harus merendahkan diri. Tidak menjadi sombong, tidak menjadi pelak, tidak menjadi layuk, dan tidak menjadi orang yang tipe mapaturu. Artinya orang yang suka menonjolkan diri atau menunjukkan kehebatannya. Semoga poin ini
Mak Leseng dan Mak Koko Kokos itu semakin memberikan gambaran sebetulnya ajaran Tumautau, ajaran Lalang Rondor itu seperti apa. Karena ini bagian yang episode kesekian kalinya yang membahas sebetulnya inti dari ajaran para leluhur adalah Tumautau dan Lalang Rondor. Semoga uraian dan penjelasan terkait Mak Leseng dan Mak Koko Kokos memberikan pencerahan bagi kita. Terima kasih Makapulu Sama, Rahayu, Siri Wangko, Tabea.